hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah kita ngomongin Sudirman Cup sampai berkaca-kaca, terutama Juni dari tadi udah berkaca-kaca terus. Kali ini kita mau membahas kabar bahagia yang datangnya dari Eropa. Banyak sekali gelar-gelar yang kita dapatkan, bahkan Indonesia on final juga. Dan weh gila, Coach Andre keren juga lo ya kan. Itu dia mendampingi gitu kan, jadi sebagai pelatih Pratama di sektor ganda putra. Kalau kita ngomongin sektornya si Andre dulu nih, ganda putra Pratama ini kan berkali-kali memang sudah mereka mendapatkan beberapa gelar dan ada all final juga. Ini merupakan salah satu prospek yang sebenarnya oke banget kan Ci untuk regenerasi. Kayaknya stok ganda putra tuh banyak gitu. Ya, nah memang ini lain lagi nih kalau ngomongin ini Dep. Jadi dari ganda putra tidak pernah habis, ya. Tapi dari nanti sektornya di tempatnya Andre untuk naik ke utama juga harus cepat. Ya, ini lumayan berjarak loh sekarang, lumayan lah. Suplainya harus cepet nih. Dan kualitasnya juga harus ngejarnya juga cepat karena biasanya Tuh, gila. Aduh. Senyumnya, oh ini selfie-nya paling depan bisa aja. Padahal dia bisa di belakang loh ini sebenarnya. Tapi memilih di depan ya. Di tengah lagi milihnya ya kan. Mumpung orangnya nggak ada Dep. Iya bener. Ya tapi sangat mengembirakan lah Dep, kalau ganda putra kapan sih tidak mengembirakan ya, selalu banyak kayak pemain-pemain hebatnya kita tuh gitu. Ini campuran nih. Ya ini Semua ada ganda sektor. putri sebagai juara juga, ada tunggal putri all final juga. Jadi berarti ada dua all final, yaitu ganda putra, tunggal putri dan juara ganda putri. Bener banget. Ini membanggakan sekali ya Ci. Maksudnya untuk di sektor junior berarti kan mereka itu tadi mau ngomongin levelnya, oh masih level yang bawah, tapi kan tetap begitu mereka dikasih kesempatan mereka bisa mempergunakan itu dengan baik. Betul, dan kita berharap dari situlah mereka bisa tambah yakin, tambah bisa berlatih dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Kadang-kadang satu gelar itu bisa membuat loncatan yang cukup tinggi untuk pemain gitu ya Dep. Nah saya berharap dari sini mereka lebih cepat lagi untuk mengejar yang level-level selanjutnya. Karena level selanjutnya pasti nggak akan di situ lagi. Kan sudah terbukti ya Dep, kita akan naikin ke level yang berikutnya kayak gitu. Nah kalau kayak anak buahnya Coach Andre dan Coach Hafiz gini kan minimal nih katanya paling nggak pasti bisa tembus di semifinal untuk level-level yang diikuti. Berarti kalau dengan hasil kayak gini udah boleh nih Ci naik satu step lagi gitu. Betul. Dipercepat. Iya, dengan tentunya tidak dihilangkan, tapi dikombinasi. Karena mereka tetap harus ada PD-nya ya Dep. Kalau kadang-kadang langsung semua naik ke tinggi semua, mereka tahu-tahu belum bisa nyodok, itu juga bisa jadi mereka kehilangan kepercayaan dirinya. Jadi programnya pasti juga akan gak langsung yang semuanya naik, tapi pasti ada kombinasinya juga kayak gitu. Tapi sih saya punya keyakinan kalau ganda putra nembus ke 500 tuh bukan hal yang susah begitu ya. Bener gak sih Coach Andre? Awas aja dong kalau susah. Kalau ada yang salah berarti lu Ndre yang kita cari Ndre. Nah tapi kalau dari pernyataan Ci tadi ada yang sedikit menarik Ci. Maksudnya kalau ganda putra tuh kita kayak nggak worry gitu. Kayaknya bakal ada lagi. Kenapa itu tidak terjadi di sektor misalnya ganda campuran nih, yang sama-sama ada pemain cowoknya juga nih, tapi kenapa yang terus berjalan ini di pemain putranya? Apa mereka juga melihat kayaknya prospek ke depan ganda putra lebih menjanjikan kah dengan bermain putra sama putra atau gimana? Ya ini yang memang lagi kita pikirkan, apakah permainan rangkap ini akan di usia ini ya, di usia junior ini harus terus kita lebih galakkan supaya pada titiknya nanti bisa memilih. Toh kalau mau milih ganda putra juara juga cuma satu. Pada akhirnya tetap harus belok ke sektor yang lain gitu kan. Nah tapi kayaknya kalau merangkap itu secara kemampuan itu pasti beda. Karena dia mainin dua sektor. Jadi ada nilai tambah yang dipunyai seorang individu pemain. Terlepas nanti dia akan milih kemana ya Dep. Tapi bahwa sekarang ini belum terlihat yang wah, itu memang masih menjadi satu ya PR kita ya gitu. Ya Jafar Felix sih yang wah. Ya dia salah satu pemain
yang punya prospek lah, yang maksudnya dari sini kita sebenarnya udah lihat ini ada prospek nih, tapi memang butuh waktu sedikit lebih, nggak bisa langsung instan lah. Ya itu udah cepet itu. Ya, nggak bisa instan gitu. Iya. Maksudnya ini udah di tahap yang tepat nih progresnya, Bener. perjalanannya. Tapi nggak bisa langsung tiba-tiba diberangkat ini, oh harus juara ya. Itu juga kayaknya Bener. masih belum lah ya. Iya, dan kalau lihat progresnya sekarang tuh maksudku udah cepet, tapi jangan dikarbit juga, kayak dipaksakan gitu kan, itu segala sesuatu kan juga nggak baik ya. Iya, iya, Dia iya. harus melalui proses yang tetap seharusnya, tapi menurutku mereka kan lebih cepat aja naiknya kayak Ya, gitu. mudah-mudahan lah, maksudnya saling mengejar satu sama lain, nggak mau kalahnya tuh harus ada juga. Iya. Jadi pengen apa ya? Pengen cepet-cepet bisa ada di level atas gitu. Tapi menarik loh Dep, ganda campuran dulunya menjadi andalan kita nih. Betul. Sekarang di yang kayak Pratamanya pun masih harus agak Bener. itu. Nah, Debbie lihatnya Agak kesulitan memang ya, harus Kenapa tuh, Dep? diakui memang sektor ini lagi di fase dia nih lagi kesulitan. Jadi potong generasinya nih bener-bener kepotong aja gitu, kayak nggak ada satu atau dua pasangan yang bisa menjadi pelopornya lagi di situ. Karena yang paling atasnya pun, yang bawahnya mungkin lihat prestasinya juga naik turun, up and down-nya luar biasa. Ini nggak gampang. Mungkin kalau di ganda putra masih berjalan terus, karena mungkin kalau kayak sekarang ada Fajri, ada Fikri, ada yang Bagas, settle gitu iya, ya? ada satu dua pasangan yang masih bisa dilihat nih. Hmm. Oh oke nih, walaupun nggak selalu juara, tapi ini nih bisa jadi panutan, bisa dicontoh. Tapi di sektor ganda campuran, yang teratasnya nih prestasinya juga masih kurang lah. Dan ini yang susah memang untuk bawa-bawanya. Dia mau melihat diri dia tuh di mana. Kalau kita dulu ada Owi sama Cibutet misalnya, kita di mindset kita begitu kita main, kita dapat kesempatan sparring sama dia, kalau kita bisa ngimbangin dia, bisa mendekati skillnya, oh gue bisa lawan yang lain, oh yang lain bisa nih, Ya ada standarnya gitu. ada standarnya. Nah ini standarnya tuh hilang gitu. Nah ini yang lagi dicari, memang ini yang bikin susah. Tapi Oke. semoga nanti cepat ketemu sih. Mm. Karena ya standar itu penting. Iya benar sih Dep. Jadi tolak ukur kan. Iya benar. Oke, kalau kita geser lagi, ada yang all final juga tadi di sektor tunggal putri, ada Mutiara Ayu sama Nikadek Dinda. Ini juga bagus banget loh Ci, kembali sektor tunggal putri nih. Nah itu ada patokannya kan kata Bener. Debbie. Ini Ci ini langsung berbinar nih, pokoknya kalau tunggal putri sekarang berbinar. Iya, dan mereka ini kan pasti sering latihan bareng juga sama senior-seniornya, melihat ternyata kayak Gregor, Putri KW, Esther bisa loh memberikan perlawanan pemain-pemain dunia lainnya gitu kan. Jadi mereka pasti punya semangat tersendiri gitu ya. Dan ini memang pertemuan yang bukan pertama. Kejurnas Bergu pun mereka ketemu ya, dan selalu bermain rubber ya. Kalau secara kemampuan ya boleh dibilang ya berimbang sih kalau sekarang ini yang Mutiara dan Kadek ini gitu. Nah untuk pemain-pemain lain Ci, maksudnya regenerasinya di selain Mutiara ada si Kadek juga. Sebanyak apa sih regenerasi yang udah disiapin untuk di sektor ini? Iya, sudah lumayan banyak yang berada di pelatnas. Cuman dari yang bawah menuju ke Esther ini Oke. juga harus lebih cepat juga gitu ya, karena ini level-level yang memang challenging. Kelihatannya aja beda rankingnya segitu, tapi di dalam mengejar kualitasnya kan makin ke atas tuh makin gak gampang loh Dep, menambah kualitas pemain. Nah ini challenge-nya di situ. Dan kalau melihat ke bawah lagi juniornya sekarang, justru Indonesia nih harus malah lebih giat harusnya, karena junior-juniornya sekarang tuh Thailand, China, Jepang semuanya tuh lumayan bagus-bagus nih kayak gitu. Jadi kita harus beneran ada PR di lini yang di situ. Ya. Karena negara-negara lain juga kita lihat pertandingan yang maksudnya bukan event besar lah, tapi di pelosok manapun mereka tuh rajin banget tuh ngirim-ngirim pemain. Kita baca kayaknya ini kosong deh, perasaan pasti kosong deh kalau tanding sini. Ternyata banyak rame juga gitu yang ikut. Itu kan menandakan mereka juga mau ngejar, mau kecapnya benar-benar cepat banget juga. Iya benar. Dan kita lihat semua negara sekarang seperti itu, tak
terkecuali kayak Taipei juga Iya. rajin banget juga dia. Taipei sekarang pemain-pemainnya tuh banyak yang bikin-bikin, maksudnya kita kaget, wih ini bagus loh, wih ini oke loh gitu. Iya. Sekarang udah maksudnya nggak 1-2 tapi cukup banyak gitu. Benar sejak Chou Tianchen sama Tai Suying ya mungkin udah Iya. ajak itu, mereka harus memang cepet-cepetan nih untuk mencari bibit yang bagus juga lagi gitu Iya. ya. Mudah-mudahan maksudnya kita juga seperti itu dan berjalan dengan baik. Nah di sektor ganda putri juga ini luar biasa karena dapat gelar juara juga dari Isyana dan Rinjani. Nggak mau kalah nih Ci, dia mau Ya. megang trofi juga nih. Ini salah satu sektor yang maksudnya kita juga harapkan cepat nih bisa dapat regenerasinya. Benar, ganda putri ini memang salah satu sektor yang kita pengen banget tuh ada beberapa pasangan yang bagus ya Dep ya. Kalau kita lihat historinya ke belakangnya tuh biasanya cuma satu pasangan yang jadi andalan gitu ya. Yang lainnya tuh masih terus agak sedikit di bawahnya. Kasihan sih sebenarnya kalau cuma sepasang terus lawannya yang banyak dan kuatnya tuh rata kayak gitu. Nah itu kita berharap dari pemain junior ini juga nanti ada ya yang bisa bersinar lah gitu di turnamen-turnamen di atas gitu. Amin. Mudah-mudahan dari hasil ini maksudnya udah kelihatan nih siapa yang punya potensi Ya. juga, siapa yang bisa dikasih beban juga. Karena kan ini tetap walaupun pertandingannya levelnya nggak terlalu oke, tapi itu tetap ada beban. Dengan level itu lu harus juara gitu kan. Benar. Dan ini adalah mental juga berarti yang menentukan. Dan ya pokoknya kita mengucapkan terima kasih juga buat para adik-adik kita. Iya, Karena udah memberikan yang terbaik, memberikan trofi juara juga. Dan ini semoga menjadi tren positif nantinya ya Ci ya. Menjadi kebangkitan setiap sektornya. Jadi nggak berasa ya Ci ya, kita dari tadi ngobrol dulu ya. Iya, Kita benar. udah di akhir acara ini, kita udah ngobrolin semuanya. Makasih Ci Uni untuk Sama-sama deh. bukan buat masukannya dan bukan ininya, ceritanya. Karena ini kita lagi didongengin kayak gimana situasi waktu di Sudirman juga. Terima kasih juga buat kalian semua yang rutin nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Kami berdua pamit undur diri. Bye. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.